Oke, kita akan mengecilkan backsoundnya, tapi tekan dulu tombol subscribe, agar kami tambah semangat. Terima kasih sarannya, lanjut ke video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam dan bahagia. Ketemu lagi dengan saya Pak Ape. Di sini saya akan membahas materi tentang mengenal bilangan Euler atau huruf E bukan kapital ya. Nanti menggunakan notasinya. Langsung saja. Apa itu bilangan E? Bilangan Euler ditemukan pertama kali oleh Leonhard Euler pada tahun 1748. Bilangan ini juga biasa dikenal sebagai bilangan alam karena banyak fenomena alam dapat diselesaikan dengan bilangan ini. Sama seperti pi, bilangan Euler itu nanti notasinya huruf E bukan kapital ya, sama dengan 2,71828188284 dan seterusnya, merupakan bilangan tak berhingga desimal dalam konstanta matematika dan merupakan basis dari logaritma natural atau logaritma Napier. Kita langsung saja. Bilangan E merupakan hasil limit tak hingga dari fungsi f(x) sama dengan 1 ditambah X dipangkatkan seper X, atau secara matematis ditulis E itu sama dengan limit 1 ditambah seper X dipangkatkan X untuk X mendekati tak hingga, seperti itu. Jadi nanti yang ini kita pakai terus untuk rumus-rumus berikutnya. Ini kemudian dikembangkan oleh Euler sendiri. Jadi kita lihat yang pertama, ini kalau ini ditambah seper X, ini pangkat X ya. X-nya untuk X mendekat tak hingga dulu kita bahas. Ini seper X, ini X tambah pangkat positif 1, sama dengan ini ya. Ini seper X pangkat X, kalau kurang berarti negatif 1. Kalau N bagaimana? 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya sama. Ini diganti 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini juga sama, sehingga untuk 3 dan 4 yang perlu diperhatikan yang seperti ini. Kemudian untuk nomor 5 itu jika nanti bentuknya berupa fungsi, jadi tidak usah jadi masalah. Untuk nomor 6, X mendekati 0. Jadi ketika Anda ketemu X mendekati 0, ini kalau tadi tak hingga itu seper X, pangkatnya X. Kalau di sini X pangkatnya seper X. Ya. Ini positif, ini ya juga positif. Ini negatif, di sini juga negatif, sehingga kalau nanti bentuknya N juga sama seperti nomor 3 dan 4 ya. Kita gantikan N dengan angka yang dimaksud. Untuk nomor 10 kalau ketemu dengan fungsi seperti nomor 5. Langsung ke contoh soal. Kita dapat menggunakan bentuk dasar bilangan E secara langsung. Contohnya seperti ini. Kalau saya punya soal seperti ini, ya seperti ini kita pakai, berarti ini sudah N-nya 2 kan? Ya, kita gunakan. Berarti E pangkat 2. Kemudian B ini 3X pangkatnya seper X. Ya, pakai rumus ke-8 sehingga E-nya pangkat 3. Kemudian untuk yang C ini negatif. Sama mirip dengan nomor 1. Berarti sama dengan A, kita pakai rumus keempat yaitu E pangkat negatif 5. Kemudian yang D mirip yang B, kita pakai rumus ke-9, kita dapat E pangkat negatif 4. Seperti itu ya. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Kalau misalnya contohnya seperti ini, berarti ada 2 contoh seperti ini. Yang satu mendekati tak hingga, yang satu mendekati 0. Ini akan Pak Ape buat langkah-langkahnya terlebih dahulu biar nanti
tidak membingungkan dan bisa paham. Ya, yo ini untuk menyelesaikan bentuk ini, yang pertama kita modifikasi bentuk limitnya dan gunakan sifat dasar. Jadi nanti kita modifikasi dulu, kita ubah dulu, ya, sesuaikan. Kemudian gunakan sifat eksponen ini, A pangkat mn sama dengan A pangkat m dipangkatkan n. Nah, A pangkat m, ya, pangkatkan lagi n, seperti itu. Sehingga kita modifikasi dengan pemisalan 3x sama dengan y. Nah, 3x nya sama dengan y. Kita buat 3x sama dengan y. Berarti karena x mendekati tak hingga, 3x juga pasti mendekati tak hingga, seperti itu. Dan kemudian gunakan rumus terserah. Kalau yang ini kita gunakan rumus ketiga. Ya, kita jawab. Kita modifikasi terlebih dahulu. Ya, kita modifikasi terlebih dahulu. Awas, di sini 3x. Ya, kalau di sini 3x, berarti ini juga harus 3x. Supaya jadi 3x, kita kalikan dengan 3/3. Ini kan mengalikan dengan angka 1. Nah, kita lanjutkan. Sehingga bentuknya seperti ini. Ini sudah, ya. Berarti masih punya kali 5/3. Itu hanya kita tukar saja. Kita tukar. Kemudian kita dapatkan limit x mendekati tak hingga. Nah, ini 1 ditambah 2/3x pangkatkan 3x, kemudian semua dipangkatkan 5/3. A pangkat m n, pangkatkan m dalam kurung n, gitu ya. Kemudian kita buat, nah, limitnya 3x. Karena ini 3x mendekati tak hingga, biar sama maksudnya. Nah, baru kita misalkan 3x sama dengan y. Nah, setelah ini kita bawa ke sama dengan ini, jadi y-nya mendekati tak hingga, menjadi y mendekati tak hingga, kan. Pangkatnya juga menjadi 3x-nya kita ubah menjadi y, ya, sehingga pangkat 5/3 sama. Nah, ini apa toh ini? Nah, ini kan sudah didapat ini. Ini bentuk e pangkat 2 dipangkatkan lagi, e pangkat 2 pangkatkan lagi 5/3 menjadi e pangkat 10/3. Seperti ini, paham? Alhamdulillah. Lanjut. Bagaimana untuk soal nomor 2? Nah, untuk soal nomor 2 sama. Kita buat modifikasi dan gunakan rumus yang ke-9 kalau di sini, karena negatif pengurangan, ya. Ya, yuk langsung. Ini awas, ini pangkat 7, padahal di sini x, ya, 1 x tah. Ya, kita buat menjadi limitnya juga ini kita buat 1/x, sehingga kita kalikan dengan 7. Nah, jadi bentuk seperti itu. Sehingga jadi apa? Nah, ini ya, jadi seperti ini, dipangkatkan lagi 7. Nah, sudah didapat, sehingga kita misalkan e pangkat negatif 3 ini, ya. Nah, karena di sini sudah ini kan tadi n-nya 3. Nah, berarti e pangkat negatif 3 dipangkatkan lagi 7, sehingga jawabnya adalah e pangkat negatif 21. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan yang seperti ini? Nah, ayo, semakin rumit. Untuk yang soal A dan soal B dikerjakan dulu. Nah, kemudian kita cocokkan. Yo, itu pangkat, ya. Nah, kita cocokkan. Nah, ini bagaimana kalau bentuknya seperti itu? Ayo, berarti ini kita buat menjadi pangkat dikalikan lagi 3/3, karena di sini mintanya 3x, kan. Kita sesuaikan ini. Nah, bentuknya menjadi ini 3x kurangi 6 sama 3x kurangi 6. Nah, sama, ya.
sehingga mendekati nanti bentuk E-nya. Berarti masih punya berapa? Kali 1/3. Ya, ini menjadi kalikan 1/3 sehingga menjadi ini sama A pangkat M pangkatkan lagi N tadi, menjadi 3x. Ini 3x min 6 mendekati tak hingga, biar nanti mendekati E nya, ya kan, pangkat 1/3. Dimisalkan 3x dikurangi 6 sama dengan Y, sehingga menjadi Y mendekati tak hingga. Ini ya, Y mendekati tak hingga. Ini angkatnya sudah sama. Nah, jadi itu sudah bentuknya sudah kita ubah, kita modifikasi menjadi E pangkat negatif 5 dipangkatkan lagi 1/3, sehingga menjadi berapa? E pangkat negatif 5/3, seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan ke berikutnya, yaitu yang nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2 berarti ini juga harus kita modifikasi, belum ada 1 tambahnya. Nah, kita buat modifikasi. Kita misalkan itu X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3 sama dengan Y. Ini ya, penyebutnya sama dengan Y. Setelah itu kita dapatkan, nah ini untuk X menuju 1. Nah, untuk X menuju 1, sehingga nanti X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3 juga menuju 0 ya. Kita buat seperti itu. Nah, terus ini bentuknya seperti ini tadi ya, kita ubah. Nah, menjadi seperti ini, sehingga ini kita ubah mendekati yang atas ya, mendekati pangkatnya. Kalau ini tambah dikurangi 2, ini dikurangi 3 tambah 1. Nah, sehingga nanti satunya sudah dapat ya, kita bawa. Ini sudah kita modifikasi. Ini loh, ini dari sini ya, ini dikurangi 2, ini dikurangi 3 tambah 1 kan sama. Nah, sehingga bentuknya akan sama dengan pangkatnya. Ini akan sama dengan pangkatnya, sehingga kita kalikan 5 yang tadi itu. Nah, ini pembilangnya. Nah, sehingga bentuknya seperti ini. Nah, ini dipangkatkan 5, terus kemudian satunya dipindah depan, kan nggak masalah, satunya dipindah depan. Nah, sehingga ini bentuknya sudah mirip. Nah, sudah ke E. Ini fx ya. Nah, ini boleh menggunakan sifat ke-5 atau ke-10 tadi. Sudah. Kalau sudah, kita ke sini. Ya. Ini mendekati 0. Ini sudah saya tulis di sini. Mendekati 0 menuju 0. Sehingga di sini sudah menuju ke E juga. Nah, sehingga Y mendekati 0, di sini sudah bentuk Y. Itu. Nah, sehingga itu sudah didapat berapa? E pangkat 5. Nah, seperti itu. Mudah kan? Ya. Terus kemudian yang berikutnya ini sama dengan yang tadi. Ini belum ada satunya, berarti kita ubah. Kita manipulasi ya, kita manipulasi dengan cara kita buat ini kita buat ke penyebutnya. Nah, kita bawa ke penyebutnya. 2x kurangi 3 ditambah 9. Nah, dibawa mendekati ke penyebutnya. Nah, kalau sudah, nah, kita pisahkan. Nah, karena sudah, berarti ini kan 2x dikurangi 3 sendiri, 9/2x dikurangi 3 juga sendiri, tandanya tambah ya. Nah, seperti itu kita pisahkan. Setelah itu yang depan ini kan 1 ya. Kita lanjutkan ya, ini. Nah, sehingga bentuk ini tadi sudah saya katakan ini 1 ya. Nah, sehingga bentuknya sudah mendekati ke sini.
Nah, ini kita manipulasi biar nanti sama. Nah, yuk kita berarti butuh apa? Nah, ini ya. Ini sudah 2x. Ini butuh apa ini? Nah, yang kita butuhkan adalah 2x kurangi 3. Nah, untuk mendekati penyebutnya. Nah, ini ya, 2x kurangi 3. Kalau dikalikan dengan ini, nah, berarti harus dikalikan dengan sepernya ini, atau ini kebalikan dari ini. Nah, ya, menjadi kalikan lagi 9 per 2x kurangi 3. Nah, ini kan sama dengan mengalikan dengan angka 1 ini. Nah, sehingga 2x dengan 2x min 3 dengan 2x min 3 nya sudah bisa mendekat. Ya, hingga menjadi, kalau ini nanti 2x min 3 nya sudah bisa mendekat ini ya. Nah, menjadi E pangkat 9 ini, karena ini 9 n nya. Nah, ini masih punya apa ini? Ini 9 sama 9 bisa kita coret. Nah, ya, 9 sama 9 bisa kita coret. Berarti kita masih punya X tambah 4 per 2x dikurangi 3. Nah, ini ya. Lu kok semakin rumit? Enggak, kita selesaikan yo. Berarti ini sama dengan E pangkat 9x ditambah 36 dibagi 2x dikurangi 3. Nah, di sini kita masih ingat ketika limit x mendekati tak hingga untuk bentuk ini, yaitu ini. Kalau ketemu bentuk limit x mendekati tak hingga, nah, ini pangkat tertinggi berapa untuk x-nya? 1. Berarti dibagi x ya, dibagi x pembilang dibagi x penyebut, berarti menjadi 9 per 2. Sehingga jawabannya E sama dengan 9 per 2. Nah, seperti itu, mudah ya. Semoga bisa dipahami. Terima kasih dari saya, Pak Ape. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.